Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang terdiri dari Abdul Ghani, Cindy Rinaldi, Reza Ahmad, Nazif Aska, Arif Febrianto, dan saya sendiri, Mevani Kamilah, yang akan mempresentasikan tugas besar ujian akhir semester dari mata kuliah Desain Antarmuka Produk Digital yang diampu oleh Ibu Rinanda Febriani, yaitu Studi Kasus Sistem Sikado UM Bandung. Studi kasus ini dilakukan dengan metode pemetaan design thinking. Tahapan yang kami lakukan dalam design thinking adalah define. Dalam define ini, kita menentukan pain point atau keresahan dari sisi user. Pain point yang kami kumpulkan adalah sebagai berikut, seperti adakan fitur lupa password, adakan fitur lihat password, ada presensi sulit ditemukan, login usernya terlalu rumit, dan sebagainya. Selanjutnya ada How Might We atau HMW, adalah cara untuk mengubah suatu masalah dari pain point yang dikumpulkan menjadi sebuah pertanyaan, seperti berikut. Bagaimana cara membuat login yang lebih mudah diakses user, bagaimana membuat alur login yang mudah dipahami user, bagaimana membuat tampilan yang mudah dipahami user, bagaimana cara membuat tampilan user interface yang baik dan nyaman bagi pengguna, dan bagaimana cara membuat sikado yang berguna untuk user. Dan tahapan design thinking selanjutnya akan dibacakan oleh Cindy Rinaldi. Di tahap selanjutnya yaitu ada desain ideat. Nah, desain ideat ini adalah mode proses desain di mana Anda berkonsentrasi pada ide ini untuk membangun prototipe dan mendapatkan solusi inovatif ke tangan pengguna Anda. Di desain ideat ini terdapat solution idea dan affinity diagram. Solution idea yang kami dapat yaitu yang pertama ada lupa password, selanjutnya ada lihat password, kemudian tidak perlu ada captcha juga dan lain sebagainya. Dan dari solution idea ini dihasilkanlah affinity diagram. Yang pertama yaitu ada login. Nah, di login ini memuat login hanya dengan username dan password saja tanpa menggunakan captcha. Kemudian di content searchingnya yaitu ada presensi, lihat nilai perkuliahan dan cetak KHS, dan lihat KRS juga. Selanjutnya di information yaitu ada biaya kuliah dan data mahasiswa dan ubah password juga. Selanjutnya di Crazy Eggs ini eh, Crazy Egg merupakan metode sprint desain inti. Teknik ini paling baik digunakan dalam tahap ide di mana ide harus datang lebih cepat karena kita memiliki wawasan untuk dimanfaatkan. Tujuan dari Crazy Egg ini merupakan untuk menghasilkan sejumlah ide yang berbeda dalam waktu singkatnya. Nah, ini adalah tampilan Crazy Egg yang telah kami dapat dari hasil desain ide yang barusan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Ari. Oke, di sini ada desain text flow yaitu perjalanan perjalanan atau tahap halaman mana saja yang dibuka ketika melakukan suatu proses. Nah, ini adalah contoh sebuah isi presensi dari start lanjut ke halaman login dan di mana user belum melakukan login, lakukan login terlebih dahulu dan setelah login akan diarahkan ke halaman homepage. Dari homepage ini lanjut ke button ke mata kuliah, lanjut ke mata kuliah, langsung isi presensi. Bila Anda belum mengisi presensi, isi presensi terlebih dahulu. Dan sudah isi presensi, selanjutnya di end saja, di end. Lanjut, di sini ada cetak KHS, sama seperti isi presensi yang melakukan login terlebih dahulu dan juga bila belum isi login lebih baik login terlebih dahulu dan akan diarahkan ke halaman homepage. Dan di halaman homepage diarahkan ke halaman nilai perkuliahan. Dalam perkuliahan ada cetak HS dan di cetak HS ini lanjut mengisi isi tahun akademik dan bila mana sudah lanjut ke isi semester. Di isi semester ini lanjut bila isi
bila sudah isi semester, lanjut cetak HS dan di N. Nah, di sini ada isi KRS dan cetak KRS-nya. Sama seperti yang di awal tadi, user melakukan login terlebih dahulu, dan bila mana belum login, sebaiknya login terlebih dahulu. Lanjut ke halaman homepage bila mana sudah login, dan diarahkan ke KRS atau kartu rencana studi. Dari KRS ini, user diarahkan untuk mengisi tahun akademik. Bila mana sudah, lanjut ke isi semester, dan bila setelah mengisi semester akan diarahkan untuk mengisi KRS. Dan bila mana sudah mengisi KRS, lihat terlebih dahulu KRS apakah sudah benar atau belum. Dan jika sudah benar atau belum diisi, isi kembali. Dan sudah benar, lanjut ke cetak KRS yang akan dicetak. Selanjutnya, di sini ada untuk melihat nilai perkuliahan. Sama seperti yang di atas, isi dulu NIM dan password untuk langkah login, dan akan diarahkan ke halaman homepage. Dan lanjut ke nilai perkuliahan dan pilih semester dan N dan di N. Selanjutnya akan diceritakan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu ada task flow, lihat dan bayar biaya kuliah. Sama seperti task flow sebelumnya, user atau mahasiswa akan diminta login terlebih dahulu. Setelah login, mahasiswa akan berada pada halaman homepage. Setelah di halaman homepage, maka akan masuk ke halaman biaya kuliah. Jika hanya ingin melihat biaya yang sudah dibayar, maka sudah selesai. Namun, bila belum bayar biaya kuliah, maka akan masuk ke halaman bayar kuliah. Lalu setelah itu selesai. Task flow selanjutnya yaitu ganti password. Pada halaman login, jika user atau mahasiswa lupa password, maka akan mengklik tulisan forgot password. Setelah itu, mahasiswa akan mengisi email untuk selanjutnya dikirimkan link untuk mereset password. Apabila password belum terkirim, link reset belum terkirim, maka mahasiswa bisa mengklik button resend email. Selanjutnya adalah wireframe. Wireframe itu sendiri adalah blueprint atau kerangka kasar, atau sering juga dikenal sebagai low fidelity. Pada wireframe, pada bagian login tersedia navigation drawer untuk memilih layanan yang disediakan. Selanjutnya ada wireframe home dan halaman mahasiswa. Sekian dari saya. Yang selanjutnya adalah desain sistem. Desain sistem sendiri adalah kumpulan dari komponen-komponen untuk membentuk desain prototipenya. Yang pertama adalah logo. Di sini tersedia logo dari Universitas Muhammadiyah Bandung. Dan selanjutnya adalah tipografi. Di sini fontnya menggunakan Roboto dan juga settingan dari font tersebut. Selanjutnya, yang selanjutnya adalah color guidance. Pada color guidance ada 4 tipe warna, yaitu primary, secondary, error, dan neutral. Untuk yang primary menggunakan warna biru dari Muhammadiyah, mulai dari biru gelap hingga biru muda. Untuk secondary menggunakan warna hijau, untuk error menggunakan warna merah, dan warna netral hitam sampai putih. Selanjutnya adalah buttons, yaitu tombol, dan juga ada cards. Cards yang merupakan kumpulan dari gambar, text field, dan juga button.
Selanjutnya ada chips, seperti ini tampilannya. Lalu juga adalah text field untuk menginput teks-teks yang ada. Lalu ada navigation bar. Navigation bar ini adalah untuk memilih menu-menu yang tersedia pada desain prototype yang ada pada bawah halaman, dan juga navigation drawer yang terdapat pada sebelah kiri atas dari desain. Lalu selanjutnya adalah prototype atau demo dari tampilan yang telah kami buat. Untuk prototipenya sendiri akan kami jelaskan di Figma untuk lebih jelasnya. Ini merupakan halaman awal aplikasi ini. Selain si kado, terdapat menu lain seperti si mouse, si standik, dan lain-lain yang terdapat pada button menu di ujung kiri atas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan langkah isi presensi. Langkah pertama untuk melakukan presensi adalah mahasiswa harus login terlebih dahulu dengan menggunakan NIM dan passwordnya. Pada halaman home, tampil jadwal perkuliahan, lalu klik mata kuliah yang akan diisi presensi. Nah, pada halaman ini, otomatis presensi menampilkan tanggal hari ini. Dan kita tinggal klik button isi presensi, lalu pilih jenis kehadirannya, dan save presensi. Lalu untuk flow selanjutnya akan dijelaskan oleh Ari. Ya, selanjutnya di sini langkah untuk mencetak kartu KHS, dan di sini ada tampilan unduh KHS. Nah, di sini mahasiswa memilih semester yang akan di download dan langsung di download atau bisa langsung dicetak. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Cindy. Baik, terima kasih Ari. Di menu selanjutnya yaitu ada cetak KRS. Nah, di sini mahasiswa harus masuk dulu ke student. Kemudian terdapat unduh KRS, tinggal diklik saja unduh KRS-nya. Nah, di sini ada beberapa pilihan yaitu semester. Jadi mau mencetak semester yang keberapa, tinggal diklik misal semester 1 dan di download. Akan tampil KRS setelah di download. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Lalu selanjutnya kita pilih student untuk melihat nilai. Kita tinggal scroll saja dan nilainya sudah muncul. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu lihat dan bayar biaya kuliah. Yang pertama masuk ke halaman tuition fee. Di sini ada 3 page. Yang pertama page biaya yang sudah terbayar, biaya yang belum terbayar, dan total tuition fee-nya. Di sini bisa dilihat pada halaman paid fees bahwa uang yang sudah dibayar dengan rincian sebagai berikut. Jika ingin membayar, masuk ke halaman unpaid fees. Di sini sudah ada keterangannya semester berapa yang harus dibayar, total SKS, dan metode pembayaran serta rinciannya. Tinggal mengklik konfirmasi pembayaran. Setelah itu masuk, tinggal transfer. Jika sudah, klik button saya sudah transfer, maka transfer sudah selesai. Mungkin sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, yang terakhir adalah forgot password. Misalkan saat kalian login itu kalian melupakan password yang sudah diberikan, kalian bisa klik forgot password. Nah, di sini kalian bisa memasukkan email untuk mengetahui password dari kalian agar bisa direset. Lalu jika sudah memasukkan email, bisa klik reset password. Nah, setelah klik button reset password tadi, email sudah terkirim dan kalian bisa mengecek email untuk mengganti password kalian. Nah, untuk selanjutnya bisa dikembalikan ke PPT agar bisa menjelaskan usability testing yang telah kita lakukan, yang akan dijelaskan oleh Reza.
Nah, kami mendapatkan hasil evaluasi testing ini dengan cara menggunakan metode SUS. Di sini kami menggunakan metode SUS untuk mengukur tingkat kemudahan pengguna suatu sistem. Kami mendapatkan 32 responden yang menjawab 10 pertanyaan dalam skala linear dengan skor dari 1 sampai 5. Caranya adalah dengan menambahkan hasil dari setiap pertanyaan tiap responden. Lanjut. Setelah menambahkan nilai dari setiap pertanyaan dari setiap responden, kami kemudian mengalikan jumlah tersebut dengan 2,5. Kemudian kami menambahkan semua nilai akhir yang diperoleh dan menjumlahkannya menjadi 2.223. Setelah itu, kami membaginya dengan jumlah responden yang kami miliki, yaitu 32 orang. Hasil rata-rata dari perhitungan ini adalah 69,49, yang menunjukkan bahwa sistem tersebut dianggap mudah digunakan oleh responden. Lalu selanjutnya ada kesimpulan. Penelitian ini menunjukkan sistem usability scale atau SUS dapat dijadikan sebagai alat evaluasi prototyping final UI yang terukur dan terstruktur secara akurat. Dari hasil evaluasi penilaian dilakukan terhadap prototyping final UI mendapatkan skor 69,49 yang berarti prototyping final UI dinyatakan acceptable termasuk dalam grade C dengan rating good. Sehingga UI desain UM Bandung ini cukup atau belum sepenuhnya digunakan dengan mudah oleh pengguna dan untuk mendapatkan layanan informasi dan pencari penelitian. Terima kasih atas perhatiannya. Kami berharap informasi yang kami sampaikan dapat memberikan manfaat bagi Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.